Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhwat, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu kembali di acara kajian ilmiah yang kita selenggarakan setiap ba'da salatul maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis-majelis kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita adalah di antara hamba-hamba pilihannya. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu dan Tuhanmu dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari semua yang telah Allah ciptakan. Dari waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala di antaranya telah memilih bulan ini, bulan Dzulhijjah, yang kita ada padanya, yang mana rangkaian dari bulan Dzulhijjah dalam ibadah telah berakhir sebelum maghrib tadi. Karena rangkaian yakni ibadah bulan Dzulhijjah berakhir dengan berhentinya atau dengan berakhirnya hari tasyrik, sedangkan hari tasyrik berhenti pada Jumat tadi sebelum maghrib. Setelah azan maghrib maka kita sudah masuk pada tanggal 14 Dzulhijjah. Dan di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk menjadi manusia, makhluk pilihannya. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan wa rabbuka wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam di antara makhluk-makhluk yang lain. Dan di antara anak Adam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Dan di antara hamba-hamba yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berusaha untuk menjadi ahlus sunnah, orang-orang yang senantiasa ingin untuk mempelajari ajarannya beliau dan menerapkannya dalam kehidupan kita, yang itu adalah pokok keberhasilan dan pokok keselamatan seorang hamba. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan kaum muslimin di akhir zaman nanti menjadi 73 golongan, Rasulullah mengatakan ithnani wa sab'una fil jannah wa wahidun finnar, bahwasanya ada 72 yang masuk ke dalam neraka, sedangkan yang lebihnya satunya masuk ke dalam surga. Tatkala Rasulullah tanya siapa dia, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat jelas, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang-orang yang lurus di atas jalanku dan para sahabatku. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara hamba-hambanya yang beriman, jadi untuk menjadi orang-orang yang berusaha meniti jejak Rasulullah, maka itu adalah kemuliaan yang sangat agung. Dan selebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk menjadi barisan para penuntut ilmu, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang sangat mulia
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya majelis-majelis yang semacam ini adalah majelis-majelis mulia, majelis-majelis yang selalu dicari oleh para malaikat untuk dinaungi dan untuk diberikan rahmat dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna lillahi malaikatan sayyarun, anna lillahi malaikatun sayyarun." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang senantiasa berkeliling, memiliki para malaikat yang senantiasa berkeliling mencari sesuatu. Yatlubuna majalisaz dzikr, kata Rasulullah. Para malaikat itu mencari majelis-majelis zikr. Majalisuz dzikr dalam hadis ini disebutkan oleh sebagian para ulama, seingat anak wallahu alam, Atha bin Abi Rabah, murid utama Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anil jami'. Beliau mengatakan majalisuz dzikr adalah majalisul halal wal haram. Majelis zikr adalah majelis yang di situ disebutkan halal dan haram. Di situ disebutkan hukum-hukum Allah. Di situ disebutkan firman-firman Allah. Disebutkan sabda-sabda Rasulullah yang dengan itu akan diketahui mana yang halal untuk diamalkan dan mana yang haram untuk ditinggalkan. Itulah majalisuz dzikr. Para malaikat yakni berkeliling untuk mencari majelis-majelis zikr, majelis-majelis ilmu, majelis halal wal haram. Tatkala sebagian di antara mereka telah menemukan majelis zikr semacam kita insyaallah, maka sebagiannya berkata kepada sebagian yang lain, halummu ila hajatikum, kemari, di sini kalian menemukan orang-orang yang kalian cari. Akhirnya mereka pun menaungi, mereka pun menaungi dengan sayapnya, mereka pun merahmatinya, mereka pun datang untuk memberikan keridhaan kepada para penuntut ilmu tersebut. Tapi tatkala mereka melakukan itu, salah satu di antara malaikat melihat bahwasanya ada di antara sebagian yang hadir di majelis bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk tujuan-tujuan yang lain. Bisa jadi ya ikhwan, ada orang datang majelis ilmu bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk tujuan yang lain. Ada orang punya urusan bisnis, dia telepon ke temannya, fulan ya akhi, anda butuh ngomong sama antum, gak bisa lewat telepon, butuh ketemu. Di mana ketemu? Wah, anda mau taklim ini, ana mau taklim, ketemu ana ba'da salat isya di Masjid Al-Furqan. Di situ ana berada. Kenapa? Karena ada taklim. Iya. Jadi ana datang insyaallah maghrib. Dia datang maghrib, seandainya bukan karena urusan bisnis dia nggak datang. Masa setelah salat maghrib ke warung balik lagi? Duduk di majelis. Duduknya di majelis bukan untuk mencari ilmu. Duduknya di tempat ini bukan untuk menuntut ilmu. Tujuan awalnya adalah hanya ingin bertemu temannya untuk urusan bisnis. Maka malaikat tadi mengatakan, ya Rabb, ya Allah, inna fihim rajulan ya'ti li hajah. Di antara mereka, di antara orang-orang yang duduk dalam majelis dzikr, dalam majelis halal dan haram tersebut, ada satu orang yang datang bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk hajah, untuk tujuan yang lainnya, untuk tujuan bukan tujuan menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum qaumun la yashqa fihim jalisuhum. Siapapun dia, yang penting duduk di majelis ilmu, naungilah. Kenapa? Karena mereka para penuntut ilmu syar'i adalah orang-orang, siapa yang duduk bersama mereka tidak akan pernah sengsara. Oleh karena itu para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufiknya, telah memberikan kita rahmat dan inayahnya, yakni untuk kita diberikan bimbingan oleh Allah datang ke ma'had yang mulia ini untuk mempelajari firman Allah dan mempelajari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika nikmat ini tidak kita syukuri, saya khawatir Allah akan mencabut nikmat ini. Bukankah Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, la in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya jika kalian syukur, sungguhnya saya akan menambah nikmatku pada kalian, dan jika kalian kufur maka azabku adalah sebuah azab yang sangat pedih. Para ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, majelis kita pada malam hari ini adalah meneruskan membaca kitab Ma'alim fi Tariq Thalabil Ilm, rambu-rambu dalam perjalanan menuntut ilmu. Pembahasan kita yang terakhir, seingat saya, tetap pada kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka berusaha untuk mensucikan hati, mereka berusaha untuk membina jiwa agar tidak terhinggapi penyakit iri, dengki dan hasad, penyakit tidak suka kepada saudaranya sama penuntut ilmu yang lainnya, yang mana dia melebihi dia dalam beberapa perkara-perkara ilmiah. Sampai sadis asyar. Taib. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-mithalus sadis asyar, contoh yang ke-16. Jadi contoh-contoh gambaran perjalanan salafun salih, gambaran perjalanan para ulama yang kita, sebagaimana saya paparkan pada pertemuan yang terakhir, seingat saya wallahu alam, menisbahkan diri kepada mereka. Fa wallahi akhwan, penisbahan diri kepada manhaj salaf yang agung adalah penisbahan yang berat dan mulia. Tidak sekedar indah di lisan, tidak sekedar mudah di tulisan, tapi butuh pembuktian, butuh bukti fakta lapangan bahwasanya kita memang berusaha untuk meniti jejak para ulama-ulama salafun salih. Salah satunya dalam masalah kita, istasyara Salamah Ishaqa. Salamah minta pendapat, bermusyawarah kepada Ishaq. Jika disebut Ishaq di kalangan para ulama, maksudnya adalah Ishaq ibn Rahawayh, Imam Naisabur, teman karib Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Hanya Al-Imam Ahmad di Baghdad dan Ishaq di Naisabur. Baghdad dan Naisabur dua-duanya di Irak sekarang. Istasyara Salamah Ishaq. Salamah minta pendapat, minta musyawarah kepada Ishaq ibn Rahawayh fi rahil ibnihi Ahmad ibni Salamah, dalam perjalanan putranya yaitu Ahmad ibnu Salamah, ila Abi Raja Qutaibah ibnu Sa'id, kepada Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah ibnu Sa'id itu min masyayikhi ashabis sahih, di antara ulama-ulama hadis, gurunya para penulis kitab-kitab sahih. Maksud dari ucapan beliau, Salamah mempunyai seorang anak. Dia sudah belajar kepada Ishaq. Kemudian Salamah ngomong sama gurunya kepada Ishaq bin Rahawayh, wahai Ishaq, wahai Imam Ishaq, bagaimana pendapat anda jika putraku belajar ke Abu Raja? Itu maksudnya, bagaimana pendapat anda jika putraku Ahmad itu sekarang akan pergi belajar ke Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id? Falamma syawarahu, tatkala Salamah minta pendapat kepada Ishaq, wa kana Ishaqu qarinan li Qutaibah, saat itu Ishaq adalah teman dekatnya Qutaibah, satu level, satu kelas dengan Qutaibah. Qala Ishaq, berkata Imam Ishaq rahimahullah, inna banaka hadza qad akhadha anni, putramu ini telah belajar kepadaku, wa rawa anni, dan telah meriwayatkan hadis dariku, wa ara, dan pendapatku, an ta'dzana lahu fir rahili ila Qutaibah, biarkan dia, izinkan dia untuk berangkat ke Qutaibah belajar.
liya'khudha anhu, untuk mengambil ilmu darinya. Fa inna 'inda Qutaibah ma laisa 'indana, bahwasanya Imam Qutaibah memiliki sesuatu ilmu yang tidak saya miliki. Asa an yantafi'a, semoga anakmu mengambil manfaat dari Qutaibah. Ma'annahu, kata Syekh siapa? Sadahan, ma'annahu bada ahli Ishaq qadirun, mampu, ala an yushira alaih, dia mampu untuk mengatakan, memberikan pendapat kepada Salamah bi'adami dhihab, agar putranya tidak berangkat. Walakin sahibul ilmi alladhi yanzuru bi'aini taqi wal wara', namun seorang yang memiliki ilmu, yang melihat dengan mata ketakwaan dan wara', la yuziruhu hadzal amr, tidak membahayakan kepadanya, tidak menggubris kepadanya perkara-perkara semacam ini. Bal wala yulki lahu balad, bahkan sama sekali tidak memperhatikan hal semacam ini. Wala yu'iruhu timama, dan tidak diambil sebagai satu perhatian. Yang diinginkan oleh Syekh Sadahan rahimahullah, kalau ada seorang ustadz, ada seorang dai, kemudian ada orang lain minta izin, "Ustadz, anakku mau mondok ke tempat lain," padahal dia sendiri punya pesantren, itu kalau nggak hatinya bersih sulit. Maksudnya, ngapain harus ke sana? Di pesantren saya juga bisa. Itu butuh kewaraan, butuh ketakwaan, butuh sucinya hati. Tatkala yakni fulan yang sekarang di hadapan dia itu menginginkan putranya belajar ke orang lain dan tidak belajar kepada dirinya. Namun para ulama adalah orang yang berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit semacam itu dari hatinya, dan ini perlu para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi saya sering dimintai pendapat, "Ustadz, menurut pendapat antum, mana lebih baik antara Ma'had Al-Furqan dengan Ma'had fulan dan fulan?" Itu butuh kesucian hati para ikhwah. Ini itu butuh kesucian hati. Itu di waktu-waktu pendaftaran. Jadi waktu-waktu pendaftaran itu butuh kebersihan hati untuk jawab. Anda katakan, "Pak, putra Bapak kelas berapa dan apa yang Bapak inginkan?" Karena itu penentu ya, Wan. Kalau yang dia inginkan untuk ya Ustadz sekedar pokoknya ini gini, atau yang diinginkan hafid Al-Quran, yang diinginkan ini, yang dia inginkan itu, dari situ kita jawab. Adapun dari awal Al-Furqan yang terbaik, ana khawatir itu adalah riya, dan itu adalah ujub dalam diri, dan itu perlu untuk dihindari. Kalau memang dia mengatakan, "Ustaz, anak saya kepingin bagus menguasai bahasa Arabnya, ini cara perkataan, ini tulisan dan yang lain," saya akan katakan Al-Furqan bukan tempatnya. Ini Al-Furqan bukan tempatnya. Kalau anak saya, "Ustaz, saya kepingin anak saya hafal Al-Quran dulu," Al-Furqan bukan tempatnya. Maksudnya kalau anak setelah SD gitu ya, Al-Furqan bukan tempatnya. Jadi itu butuh ya akhwan, mirip-mirip dengan kejadian yang semacam itu, dan itu sesuatu yang perlu untuk kita cermati. Meskipun hal semacam itu tetap nanti jadi pertimbangan orang tua, dan saya nasihatkan para ikhwah, terutama para asatidzah yang dimintai, atau pada antum ya ikhwan, yang dimintai pendapat tentang masalah-masalah semacam itu, jawab dengan jujur. Jadi setahu antum kondisi yang ada di sini dengan kondisi yang ada di sana. Jadi karena kita adalah orang yang dimintai amanat, dimintai jawaban, dan kita harus menjawab sesuai dengan amanat yang Allah berikan kepada kita. Al-mithalus sabi'a asyar, contoh yang ke-17, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunnah. Dzakara Ishaq bin Rahawayh, beliau pernah menyebutkan tentang temannya Ishaq ibn Rahawayh, wa athna alaihi khaira, Imam Ahmad memuji Ishaq. Wa qala, dan beliau mengatakan, la ya'burul jisra ila Khurasan, tidak ada seorang pun yang pernah menyeberangi jembatan menuju negeri Khurasan. Khurasan
itu adalah daerah tempat tinggalnya Ishaq. Mithl Ishaq, semacam Ishaq. Wa in kana yukhalifuna fi asya, meskipun Ishaq menyelisihi kami dalam banyak permasalahan. Fa innan nasa lam yazal yukhalifu ba'dhuhum ba'dha, karena manusia senantiasa sebagian mereka berselisih pada sebagian yang lain. Keajaiban dua imam ini ya ikhwan, dua imam ini Ishaq dan Ahmad ibnu Hanbal adalah satu keajaiban dalam sejarah. Keduanya adalah jajaran ulama hadis. Keduanya ya ikhwan jajaran ulama hadis. Keduanya teman karib. Keduanya tinggal di satu negeri, beda kota, sama-sama Irak, satunya Baghdad, satunya yani Nisabur, jadi sama-sama daerah itu. Tapi dalam masalah fikih antara Ahmad dan Ishaq itu banyak bedanya daripada sepakatnya. Ini banyak beda daripada sepakat. Kalau antara Malik dengan Abu Hanifah itu banyak perbedaan, wajar, karena memang cara pandang yang jauh berbeda. Jadi antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan kondisi yang berbeda. Imam Malik tinggal di Madinah, tempat para sahabat. Al-Imam Abu Hanifah tinggal di mana? Di Kufah. Jadi di situ para sahabat jarang. Imam Malik tinggal di Madinah, daerah adem ayem tentrem, gak pernah ada pergolakan politik pasca perpindahan ibu kota oleh Ali bin Abi Thalib dari Madinah menuju Kufah. Daerah Kufah daerah onar dari dulu sampai sekarang. Ini daerah pergolakan politik selalu ada di daerah tersebut sampai saat ini. Sampai saat ini ya kawan. Makanya wajar kalau Imam Malik jarang menggunakan ijtihad, kalau Abu Hanifah sering menggunakan qiyas dan ijtihad. Oleh karena itu dikenal madrasahnya Malik adalah madrasatu ahli hadits wal athar. Sedangkan madrasahnya Imam Abu Hanifah dikenal dengan madrasatu ahli fiqh wan nadhar. Gitu ya. Kemudian kalau keduanya berbeda pendapat itu wajar. Itu wajar. Tapi Ishaq dan Ahmad adalah satu negeri. Dua-duanya imam ahli hadis, cara pandangnya mirip, tapi keduanya banyak perbedaan pendapat. Kedua imam ini banyak perbedaan pendapat. Meskipun demikian, Imam Ahmad rahimahullahu taala senantiasa memuji temannya Ishaq ibnu Rahawai. Bahkan beliau mengatakan tidak pernah ada orang yang pernah datang ke negeri Khurasan, ke negeri Irak, jadi ke negeri Nisabur, orang yang lebih daripada Ishaq bin Rahawai, meskipun dia berselisih dengan kami dalam banyak permasalahan. Meskipun dia yang berselisih dengan kami dalam banyak permasalahan. Sampai suatu ketika ada Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang satu masalah menjadi makmum. Kasusnya saya agak lupa. Saya ingat dalam kasus apakah dalam masalah semacam itu batal wudhu atau enggak. Imam Ahmad mengatakan batal wudhunya, ini keluar darah, keluar dari orang kalau dalam sholat kemudian netes darah, keluar darah yang banyak. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan sholatnya batal. Ishaq bin Rahawai sholatnya teruskan dan sah. Itu ya, teruskan dan sah. Seingat ana dalam kasus itu. Tatkala beliau ditanya bagaimana hukumnya orang yang menjadi makmum di belakang imam yang semacam itu, Imam Ahmad mengatakan seandainya yang jadi imam adalah Ishaq, beranikah saya mengatakan makmum Ishaq nggak sah sholatnya. Jadi seandainya yang jadi imam adalah Ishaq bin Rahawai yang dia mengatakan bahwasanya sholat itu sah, apakah saya berani untuk mengatakan makmum di belakang Ishaq nggak sah? Subhanallah ya akhwan, para ulama kita. Dan contoh yang mirip dengan itu adalah contoh Imam Syafi'i rahimahullahu taala tatkala beliau datang
ke Kufah, ke Masjid Al-Imam Abu Hanifah, bahasa kita sekarang pesantrennya gitu ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala imam paling kondang di zamannya, imam nomor satu. Jika disebut hadis dialah orangnya, jika disebut fikih dialah orangnya, jika disebut tafsir dialah orangnya. Suatu ketika, karena dia dengan Al-Imam Muhammad ibn Hasan Syaibani adalah guru plus murid, karena dua-duanya guru, dua-duanya murid. Kayak Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, dua-duanya guru, dua-duanya murid. Dalam masalah fikih, Imam Ahmad berguru kepada Syafi'i. Dalam masalah hadis, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Ahmad. Dia akhirnya datang ke pesantren Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, karena ada Imam Syafi'i datang, siapa yang berani jadi imam? Setelah subuh, Imam Syafi'i, monggo gitu ya, tafadhol, silahkan jadi imam. Jadilah Imam Syafi'i imam bersama beberapa muridnya. Saat menjadi imam, ini murid-murid Abu Hanifah sudah bingung, piye nanti kalau Imam Syafi'i kunut. Ini kenapa dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Imam Abu Hanifah kunut subuh bid'ah, kan gitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i kunut subuh sunnah dalam fikih mazhab Syafi'i, kalau ditinggalkan wajib sujud sahwi. Dalam mazhab jumhur wajib, gitu ya. Rapat dadaan, bahasa kita itu bahsul masail, gitu. Bagaimana kalau jadi Imam Syafi'i? Dia jadi imam dan kita, jadi sebagian antara mereka ya kunut, sebagian mereka enggak, gitu. Karena memang para ulama mazhab Hanafiyah berbeda-pendapat tentang masalah apabila ada orang makmum, seorang Hanafi makmum di belakang Syafi'i yang kunut, ikut kunut apa enggak, mereka berbeda pendapat. Para murid-murid Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ala kulli hal ya akhwan, Al-Imam Syafi'i jadi imam, tak dinyana, tak disangka. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala enggak kunut. Dalam batinnya murid-muridnya Imam Syafi'i, guru kita, lupa nanti sujud sahwi. Ternyata enggak kunut, enggak sujud sahwi. Selesai sholat ditanya, ya imam, apakah ada perubahan mazhab? Apakah mazhab anda berubah? Enggak ada perubahan mazhab. Saya tetap mengatakan bahwa kunut itu sunnah yang meninggalkannya sujud sahwi. Lu terus ini, kenapa anda enggak kunut, enggak sujud sahwi lagi? Beliau mengatakan, seandainya di belakangku ada Abu Hanifah, beranikah saya untuk kunut? Padahal ini adalah ma'hadnya, pesantrennya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang beliau mengatakan bahwasanya kunut subuh bid'ah. Toleransinya ya ikhwan para ulama, saling menghormati antara satu dengan yang lain meskipun mereka berbeda pendapat. Bayangkan dan bandingkan dengan manusia-manusia di zaman sekarang, orang-orang yang kerdil dalam memahami fikih, sehingga gara-gara turun sujud yang satu lutut, yang satu tangan tengkar, yang satu sedekap, yang satu nggak sedekap pada waktu i'tidal, nggak temenan, yani, dan lain-lain. Lihat bagaimana Ishaq dan Ahmad ibn Hanbal, lihat bagaimana Syafi'i dan Abu Hanifah, lihat bagaimana yani Al-Imam Syafi'i dan Muhammad ibn Hasan Syaibani, dan para ulama-ulama besar yang hati mereka memang besar dan ilmu mereka memang besar. Nah, saya mengatakan fabainahuma ikhtilafun fi ba'dil masail. Di antara keduanya ada perselisihan dalam sebagian permasalahan. Wa ma'a hadza, meskipun demikian, dzakara fadlahu wa syama'ilah. Beliau menyebutkan keutamaan dan kebaikan-kebaikannya. Al-mithalu tsamina asyar, contoh yang ke-18. Qila li Sufyan, dikatakan kepada Sufyan ibnu Uyainah, inna Malikan, bahwasanya Malik ibnu Anas, imamu Darul Hijrah, yukhalifu fi hadzal hadis, menyelisihi hadis ini. Warrajulani imaman, dua orang ini Sufyan dan Malik sama-sama imam besar di zaman yang sama. Faqala Sufyan, maka berkata Imam Sufyan, ma ana wa Malik illa kama qala Jarir, saya dan Malik tidak lebih kecuali apa sebagaimana yang dikatakan oleh Jarir. Jarir untuk seorang penyair ulung. Wa ibnul labuni idza ma luzza fi qaranin,
lam yastati saulatal buzlil qana'isi wa bunul labun, dan anaknya labun. Al-labun itu unta yang sudah menyusui. Unta kalau sudah menyusui itu anaknya umur berapa? Anaknya umur berapa, Ikhwan? Unta ya, lahirkan, kemudian hamil lagi, kemudian lahiran, kemudian sudah nyusui adiknya. Lah kakaknya itu umur berapa? Itu namanya ibnul labun. Anak dari anak dari ibu ya, man. Anak dari unta betina yang sudah menyusui. Sempurna umur 2 masuk umur 3. Karena unta itu kalau nggak kabi, ya, kalau nggak kabi, maka unta hamil sekitar 9 bulan atau hampir setahun, setelah itu dia lahiran. Setelah itu ini unta kalau melahirkan ya kawan, setelah lahiran itu dia sekitar setahun belum hamil gitu ya, belum hamil, masih masa menyusui gitu ya. Kemudian setelah itu hamil hampir setahun lah, kalau adiknya lahir itu unta itu sudah sempurna umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Itu kalau ibunya nggak kabi ya. Kalau kabi nggak tahu. Standarnya ibnu labun itu unta umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, idza maluzza fi qaran, apabila diikat fi qaranin dalam tali, digandengkan dengan unta yang lain. Tentu ya kawan, kalau giring unta itu unta nakal yang suka lepas, biar nggak lepas itu unta satu dengan unta 2 itu diikat jadi satu gitu. Kalau lepas dua-duanya kan sulit, jadi maunya satu ke kanan satu ke kiri. Jadi agar nggak terlalu kemana-mana digandengkan antara 2 unta. Kalau 2 unta digandeng itu untuk bisa tengkar dengan unta lain sulit. Kenapa? Karena dia terikat dengan tali. Lam yastati saulatal buzil qana'isi, dia tidak akan mampu untuk melawan serangan unta al-buzl. Al-buzl itu unta sudah pendekar, kelas kakap. Unta udah gede umur 9 tahun gitu ya. Gak mungkin jadi unta kecil melawan al-qana'isi, yang al-qana'is itu adalah jadi unta umur 9 tahun. Maksudnya Al-Imam Sufyan ini mengatakan unta umur 3 tahun, umur 2 tahun, kalau seandainya dia itu tidak diikat melawan unta umur 8 tahun masuk ke tahun ke-9, dia kalah dari sisi pengalaman perang, pengalaman nyeruduk gitu. Yang kedua, pertama dari sisi pengalaman umur, dari sisi gedenya umur, dan dari sisi pengalaman hidup yang lain. Itu kalau seandainya dia tidak diikat. Bagaimana sekarang kalau dia diikat? Lebih lemah lagi. Al-Imam yani Sufyan, kenapa kok menyebutkan bait syair ini? Dia ingin mengatakan, siapa saya dibandingkan Malik ibnu Anas? Saya itu unta umur 3 tahun, Malik itu unta umur 9 tahun. Ini apakah kemudian saya dibandingkan dengan Malik ibnu Anas? Ka'annahu yaqul, seakan-akan Al-Imam Sufyan mengatakan, man ana hatta taqisani bi Malik. Siapa saya sehingga engkau membandingkan aku dengan Malik? Malikun imamun azimus sya'n. Al-Imam Malik adalah seorang imam yang sangat mulia kedudukannya. Wa ana bin nisbati ilaihi sahir, dan saya hanyalah seorang yang kecil dibandingkan dengan dia. Wa hadza min tawadhu'i Sufyan, dan ini adalah ketawadhuannya Sufyan ibnu Uyainah. Wa illa fa Sufyan lahu qadruhu wa manzilatuhu al-'azimah. Kalau tidak, maka sebenarnya Sufyan sendiri mempunyai kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi. Ketawadhuan para ulama kita dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Wal mithalu tasi asyar, dan contoh yang ke 19, dan dengan ini berakhir contoh-contoh dari perjalanan kehidupan para ulama. Syekh Satahan mengakhirinya dengan kehidupan para ulama di zaman kita sekarang ini. Wa huwa min amthilati masyayikhina al-mu'asirin,
dan dia adalah di antara contoh-contoh para ulama-ulama kita pada zaman ini, ulama-ulama kontemporer. Wa adhkuru hadzal mithal, saya sebutkan contoh ini, ma'annani lam ahzuruhu, meskipun saya tidak menyaksikannya langsung, saya tidak menghadiri peristiwa itu langsung. Wa kana baini wa bainahu khutuwat, padahal antara saya dan tempat kejadian ini hanya beberapa langkah. Karena kejadian ini terjadi di Riyadh dan Syekh Sadahan orang Riyadh. Ini beliau tinggal di Riyadh dan kejadian ini terjadi di kota Riyadh. Walakin sya'allahu anni la ahzuruhu, namun Allah menghendaki saya tidak menghadiri peristiwa itu. Falaqad ikhtalafa Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Nasir Al-Albani rahimahullahu taala banyak berselisih pendapat ma'a Syekh Humud At-Tuwaijiri, bersama Syekh Humud At-Tuwaijiri fi masail, dalam banyak permasalahan. Dua imam ini ya akhwan, kalau tak mirip-miripkan, mirip-mirip Sakhawi dengan Suyuti rahimahullahu taala. Jadi hampir tidak ada kitabnya Syekh Albani kecuali dikritisi sama Syekh Humud Tuwaijiri, dan hampir tidak ada kritisannya Syekh Humud kecuali dibantah oleh Syekh Nasir. Perang kitab, hampir tidak ada. Sifat sholatnya Syekh Albani dikritisi habis sama Syekh Humud Tuwaijiri. Oleh karena itu dalam kitab-kitab, dalam sifat sholat yang terakhir itu kan ada di muqaddimahnya sifat sholat Nabi, itu bantahan terhadap Syekh Humud Tuwaijiri. Itu tak? Apalagi kitabnya beliau Sholatul Tarawih, itu beliau bahkan mempunyai kitab khusus membantah kitab sholat At-Tarawih. Kemudian dibantah ulang sama Syekh Albani dalam kitabnya Qiyam Ramadan. Yani kemudian pokoknya hampir nggak ada lah gitu, hampir saya katakan nggak ada kecuali ada kritisan. Saya kadang-kadang itu senyum-senyum sendiri kalau membaca yani biografi kedua imam yang agung tersebut. Saya teringat kisahnya Al-Asqalani dengan Al-Aini, teringat kisahnya Al-Imam Ibnu Taimiyah dengan Abu Hayyan, teringat kisahnya Sakhawi dengan Suyuti dan imam-imam semacam mereka. Tapi ya ikhwan, para ulama kalau perang kitab bukan berarti perang fisik. Lihat kisah para ulama kita, dan ini bedanya antara mereka dengan kita orang Indonesia, para penuntut-penuntut ilmu yang masih kecil. Wa hadhil masail matruhatun mabsutah, permasalahan-permasalahan ini terpaparkan panjang lebar, ka sholatit tarawih wa ghairiha, semacam kitabnya Syekh Albani Sholatul Tarawih dan yang lainnya. Syekh Albani mempunyai pendapat salat tarawih di atas 11 rakaat apa? Bid'ah, dan ini menyelisihi mazhab jumhur. Oleh karena itu dibantah keras oleh Syekh Humud At-Tuwaijiri. Wa radda kullu minhuma ala sahibihi, masing-masing bantah yang lain. Wa kullun lahu wijhatu nazar, masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda. Wa kullun lahu dalil, masing-masing memiliki dalil. Warrududu mabsutatun mansuratun fi kutubihima, saling bantah membantah itu tersebar dalam kitab keduanya. Tapi ana ya kawan tidak menganjurkan antum untuk sering-sering baca kitab-kitab bantah-bantahan para ulama. Belum waktunya. Itu kan nanti kalau sudah waktunya datang sendiri. Sekarang fokuskan antum pada belajar usulul masail. Antum kalau mulai belajar ya kawan suka bantah, jadinya orang tukang ngeyel. Padahal lemah pondasi. Kuatkan di pondasi antum masail ini aqdiyah, manhajiyah, fikhiyah, usuliyah dan lain-lain, itu dikuatkan pondasinya. Nanti datang waktunya sendiri jika harus membahas masalah-masalah yang semacam itu. Wajah Syekh Nasiruddin Al-Albani, datanglah suatu ketika Syekh Al-Albani rahimahullah taala ila Riyadh, ke Riyadh tahun 1410, 24 tahun yang lalu. Benar ya? Sekarang 1434, benar ya? 24 tahun yang lalu. Faqabalahu Syekh Humud Tuwaijiri, ketemu gitu ya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketemu dengan Syekh Humud Tuwaijiri fi walimati asya, dalam sebuah pesta makan malam, inda ahadil masyayikh, pada sebagian salah satu para masyayikh Riyadh. Dan kebiasaan orang Saudi, pesta walimah itu dilakukan malam hari.
Ini malam hari, ya malam jam-jam 10, jam-jam 11 itu puncak acara. Kita udah bubar. Faqama Syekh Hamud rahimahullah bitaujihi da'wah ila Syekh Al-Albani. Maka Syekh Tuwaijiri mengundang Syekh Albani li ziyaratihi untuk menziarahi dia di rumah. Ketemu dalam acara itu, Syekh Tuwaijiri mengatakan sama Syekh Albani, "Tuh Syekh, silahkan datang, kami undang Anda untuk datang ke rumah. Ke rumahku di Riyadh maksudnya." Faqabila da'watahu, Syekh Albani menyambut panggilan dan undangan beliau. Wazar Syekh Nasir Syekh Hamud yani fi manzilihi. Syekh Nasir pun datang untuk menziarahi Syekh Nasir Syekh Hamud Tuwaijiri di rumahnya. Fakana al-majlis ajaba, dan majlis pertemuan antara Syekh Albani dengan Syekh Tuwaijiri adalah majlis yang menakjubkan. Idh fihi ihtiram kulli wahidin minhuma li sahibihi. Yani karena di dalam pertemuan itu masing-masing menghormati yang lainnya, wa itharihi alaih, dan masing-masing saling mengedepankan, saling mengutamakan yang lain. Faqad dhahabatil khilafat, seakan-akan segala perselisihan telah tidak ada. Wa baqiyal wudd wal ikha wal mahabbah, tinggal rasa cinta, persaudaraan dan rasa kasih sayang. Walau dzakarta li ahadin nas anna Syekh Nasiruddin zar Syekh Hamud rahimahullah, seandainya engkau menceritakan kepada seseorang bahwasanya Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Al-Albani menziarahi, mengunjungi Syekh Hamud Tuwaijiri, lastab'ada dzalik, niscaya dia akan menganggap itu enggak akan terjadi. Lima bainahuma minal khilaf, karena perselisihan antara keduanya sangat banyak dan tajam. Wa habarani man hadar, dan menceritakan kepadaku orang yang hadir dalam majelis, wa huwa ahadu auladi Syekh Hamud, dan dia adalah salah satu putra-putranya Syekh Tuwaijiri, anna minal umuri allati yu'jibu minhal hadirin hadir fil majlis, bahwasanya di antara perkara yang menakjubkan orang yang hadir dalam majelis itu, ma hasala min taqdiri syekh lahu, apa yang terjadi dari penghormatan Syekh Tuwaijiri kepada Syekh Al-Albani, wa min itharihi bil aql, dan mengedepankan beliau untuk makan terlebih dahulu, wa taqdimihi al aql ilai, dan Syekh Tuwaijiri langsung yang menyuguhkan makanan kepada Syekh Nasir, wa min tasyi'ihi ila akhirid dar, dan beliau mengantarkan Syekh Al-Albani sampai di pintu gerbang rumah, di akhir rumah. Ma'ama kana bainahuma minal khilaf, padahal antara keduanya terjadi perselisihan. Dan begitu ya akhwan para ulama. Para ulama kita, perselisihan mereka dalam masalah ilmiah itu perselisihan yang biasa. Itu perselisihan ilmiah. Tapi kalau ketemu, mereka adalah saudara yang saling menghormat antara satu dengan yang lain. Dua imam besar selain dari yang diceritakan di sini, Syekhul Albani dengan Syekh Ibnu Baz. Dua orang ini adalah dua orang yang aneh. Perselisihan keduanya panjang, bahkan dalam masalah-masalah berat, dalam masalah-masalah yang lumayan berat. Perselisihan antara Syekhul Albani dengan Syekh yani Ibnu Baz rahimahullah taala, baik dalam masalah hadis, masalah fikih, dan sebagian permasalahan akidah, dan sebagian permasalahan manhaj. Masalah itu bukan masalah-masalah akidah besar ya kawan, jadi tapi masalah-masalah perincian, masalah-masalah akidah. Meskipun demikian Syekh Albani sangat memuji Syekh bin Baz, dan Syekh bin Baz sangat memuji Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Dan seharusnya demikianlah kita mensikapi saudara-saudara kita sesama ahlu sunnah yang mereka berselisih kepada kita dalam masalah-masalah yang memang sewajarnya dan boleh bagi kita untuk berselisih dalam masalah yang semacam itu. Dzakartu hadhil amtsilah, saya sebutkan contoh-contoh ini hatta na'lama, sehingga kita mengetahui anna ahlal ilmi ma'a ma bainahuma min ikhtilaf, bahwasanya para ulama meskipun antara mereka terjadi perselisihan fi wijhatin nazar, dalam beberapa sisi pandang, wa istinbatil ahkam minal adillah, dan dalam memandang atau dalam mengambil hukum dari dalil, illa annahum idza istama'u tarahu ma bainahum minal khilaf, hanya saja mereka kalau bertemu mereka membuang perselisihan antara mereka,
wa asbahatil ukhuwatu tahkumuhum, dan perselisihan atau dan persaudaraan itu menjadi menguasai mereka, dalam artian mereka menjadi saling bersaudara tatkala ketemu, meskipun kalau dalam bahas masalah-masalah ilmiah mereka adalah orang yang berselisih antara satu dengan yang lain. Bimana mananya annal khilafa fil masail wat tabayun fi wijhatin nazar, bahwasanya perselisihan dalam menghadapi permasalahan dan perbedaan dalam sisi pandang la yamna'u min ihtirami ba'dihim ba'dha, tidak menghalangi sebagian di antara mereka menghormati yang lain. Fakullun yukhalifu sahibahu, masing-masing menyelisihi saudaranya, lakin la yalzam min ikhtilafil ara, namun tidaklah mengharuskan perbedaan pendapat, an yatanafaral wuddu, untuk tidak saling mengasihi, wala yalzamu min dzalikal bughdhu, dan tidak harus mereka saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Para ikhwatin azani Allahu wa iyyakum, kayaknya nggak bisa kita teruskan, sudah Isya. Para ikhwatin azani Allahu wa iyyakum, jadi ini adalah gambaran kehidupan para ulama, bagaimana mereka saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ini perlu kita jadikan sebagai cermin, ini kita perlu jadikan sebagai pelajaran. Seharusnya demikianlah kita bersikap terhadap saudara-saudara kita yang salah, terhadap saudara-saudara kita yang berselisih dengan kita dalam masalah-masalah yang boleh bagi kita untuk berselisih. Biarlah perselisihan itu dalam masalah-masalah ilmiah, tapi dalam ukhuwah, dalam cinta dan kasih, dalam saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, benar-benar kita tegakkan. Jadi bersama para penuntut ilmu dan sama orang-orang yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk mengemban ilmu syar'i ini kepada umat. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita pada waktu yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.